Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran matematika. Materi yang akan kita pelajari ini masih lanjutan dari fungsi komposisi, ya. Yang mana di pertemuan keempat ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan inverse fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, bahasan pada bagian kedua, yang pertama, apa itu inverse fungsi? Yang kedua, menentukan inverse fungsi linier. Yang ketiga, menentukan inverse fungsi kuadrat. Dan yang keempat, menentukan inverse fungsi komposisi. Baik, kita mulai dengan bagian yang pertama. Apa itu inverse fungsi? Jika fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B dengan fungsi f sedemikian hingga merupakan himpunan semua xy, di mana x-nya anggota A dan y anggota B, maka inverse dari fungsi f itu adalah, ini dilambangkan dengan f pangkat negatif 1, dibacanya inverse f, memetakan himpunan B ke himpunan A dengan inverse f itu himpunan semua xy dengan y anggota B dan x-nya anggota A. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi dari himpunan A ke himpunan B, fungsi f memetakan setiap anggota A ke anggota B. Sebaliknya, sekarang kalau ada fungsi lain yang memetakan setiap anggota B ke anggota himpunan A, maka fungsi tersebut adalah inverse dari fungsi f tadi, yang ditulisnya dengan f pangkat negatif 1 ini. Kemudian yang berikutnya, jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi juga, maka inverse fungsi itu disebut fungsi inverse. Dan hal ini bisa terjadi manakala atau jika dan hanya jika merupakan fungsi bijektif, atau dalam kata lain berkorespondensi satu-satu. Maka dalam hal yang lain berarti tidak merupakan fungsi inverse. Nah, pada bagian B sekarang menentukan inverse fungsi linier. Contoh soal, diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 2. Tentukan inverse fungsi fx dan nilai dari inverse fungsi f17. Nah, dalam pembahasan yang bagian pertama atau bagian A, fx sama dengan 3x tambah 2. Nah, kita misalkan fx ini sebagai y. Jadi y sama dengan 3x tambah 2. Nah, ketika 2-nya dipindahkan ke posisi yang berada di y, maka 3x itu sama dengan y dikurang 2. Sehingga kita dapatkan x sama dengan y dikurang 2 per 3. Nah, dengan demikian, inverse fungsi f itu ya adalah y dikurang 2 per 3. Nah, karena sudah dalam bentuk ini y, ini juga dengan y ya, maka bisa kita ganti y-nya dengan x. Jadi, inverse fungsi fx itu sama dengan x dikurang 2 per 3. Nah, sekarang untuk mencari nilai dari inverse fungsi untuk nilai 17. X-nya tinggal kita ganti dengan 17, maka nilai inverse fungsi 17 sama dengan 17 dikurang 2 per 3. 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi inilah hasilnya. Nah, kalau kita melihat dari rumus fungsi yang diketahui, fx 3x tambah 2 dengan inverse-nya x dikurang 2 per 3, nah ini bisa kita lihat dalam simpulan berikut. Jika fx sama dengan ax plus b, maka inverse-nya adalah x dikurang b per a. Lihat posisinya, jadi b asalnya positif jadi negatif. A yang asalnya di depan x menjadi pembagi. Nah, kita terapkan dalam contoh soal berikut. Jika fx sama dengan 2x dikurang 5, maka inverse-nya adalah, lihat nih, ya. Jadi x ditambah 5 per 2.
Lihat, 5 asalnya negatif, sekarang jadi positif. Kemudian 2 asalnya di depan X, sekarang menjadi menjadi pembagi. Kita lanjut dengan soal berikut. Ini fungsi pecah nih. Diketahui fx sama dengan 3x tambah 4 per 5x tambah 2. Tentukan inverse dari fungsi fx dan nilai dari inverse fungsi f untuk 6. Dalam pembahasan, fx sama dengan 3x tambah 4 per 5x tambah 2. Kita misalkan fx-nya sebagai y, ya. Jadi y sama dengan 3x tambah 4 per 5x tambah 2. Nah, kemudian kita kalikan. 5x tambah 2 sebagai pembagi kalikan dengan y. Jadi kita dapatkan y kurung buka 5x tambah 2 sama dengan 3x tambah 4. Kalikan. Y dikalikan 5x itu menjadi 5xy. Kemudian y dikalikan dengan positif 2 menjadi positif 2y. Sama dengan 3x tambah 4. Nah, sekarang yang ada x-nya posisikan di sebelah kiri dan yang tidak ada x-nya ke sebelah kanan kan. Berarti 3x yang di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Sehingga asalnya positif jadi negatif. 5xy dikurang 3x sama dengan, nah ini yang 2y asalnya positif pindah ke sebelah kanan jadi negatif. Negatif 2y ya tambah 4. Kemudian kita lakukan sifat distributif dengan cara mengeluarkan x. X-nya dikeluarkan, maka x kali dalam kurung ya 5y dikurang 3 sama dengan negatif 2y ditambah 4. Nah, sehingga kalau kita mencari nilai x-nya saja, jadi x sama dengan negatif 2y tambah 4 per 5y dikurang 3. Nah, sehingga kalau kita mencari inverse-nya, inverse fungsi f y itu sama dengan negatif 2y tambah 4 per 5y dikurang 3. Nah, untuk mencari inverse fungsi fx, ya tinggal ganti saja y-nya dengan x. Maka didapatkan inverse dari fungsi fx sama dengan negatif 2x tambah 4 per 5x dikurang 3. Langkah berikutnya, kalau untuk mencari nilai dari inverse fungsi f untuk 6, berarti kita tinggal mengganti saja x-nya dengan 6. Ya, yang asalnya negatif 2x tambah 4 menjadi negatif 2 kali 6 tambah 4 per 5x dikurang 3 menjadi 5 kali 6 dikurang 3. Kita dapatkan negatif 12 ditambah 4 per 30 dikurang 3. Didapat hasil akhir negatif 8 per 27. Nah, kita lihat lagi sekarang perubahannya. Perubahan dari soal yang awal dengan hasil inverse-nya. Maka akan terjadi dalam simpulan seperti ini. Jika fx sama dengan ax ditambah b per cx ditambah d, maka inverse-nya adalah ini negatif dx ditambah b per cx dikurang a. Jadi perubahannya a dan d ini saling berubah posisi dan saling berganti tanda. Asalnya positif jadi negatif. Sedangkan untuk posisi b dan c tidak mengalami perubahan. Kita terapkan dalam contoh soal. Sekarang jika fx sama dengan 5x dikurang 3 per 2x ditambah 7. Nah, dalam soal ini berarti A-nya 5, B-nya negatif 3, C-nya 2, dan D-nya 7. 7 dan 5 nanti dalam hasil akan sering berubah posisi, bertukar posisi, dan berubah tanda. Kemudian B dan C tidak mengalami perubahan tanda. Maka dengan cara yang singkat kita bisa mendapatkan inverse fungsi fx ini adalah negatif 7x dikurang 3 per 2x dikurang 5. Kita lanjutkan dengan bagian yang C sekarang, menentukan inverse fungsi kuadrat. Hati-hati di sini agak sedikit rumit dibandingkan dengan yang tadi. Soal yang pertama, misalnya diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x dikurang 2. Tentukan inverse fungsi fx dan
nilai untuk inverse fungsi fx 5. Kita lihat pembahasannya. Ya. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x kurang 2. Kita misalkan fx ini sebagai y. Jadi y sama dengan x kuadrat dikurang 6x dikurang 2. Nah, langkah berikut di sini kita harus membuat bentuk kuadrat sempurna. Ya, dari bentuk yang mana? Dari bentuk x kuadrat dikurang 6x. Nah, caranya si 6 ini dibagi 2 kemudian dipangkatkan. 6 dibagi 2 itu kan 3. 3 dipangkatkan 2 jadi 9. Sehingga bentuknya menjadi y sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 9. Nah, karena awalnya adalah negatif 2, maka 9 itu harus dikurangi berapa supaya jadi 2? Makanya dikuranginya 11. Nah, dengan demikian, 11 negatif 11 yang ini nanti kita bisa pindahkan ke sebelah kiri. Jadi y ditambah 11 sama dengan, nah yang x kuadrat dikurang 6x ditambah 9, ini kita bisa menuliskan dalam bentuk x dikurang 3 dikuadratkan. Jadi gini bentuknya ya. Nah, sekarang kita ingin mencari kalau nilai dari x dikurang 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan y ditambah 11, maka x dikurang 3 sama dengan plus minus akar dari y ditambah 11. Nah, sekarang 3 yang ada di sebelah kiri ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Maka didapatkan x sama dengan plus minus akar dari y tambah 11 ditambah 3. Nah, dengan demikian, dari x kita ubah ke dalam fungsi inverse-nya. Jadi inverse dari fungsi f y sama dengan plus minus akar dari y tambah 11 ditambah 3. Nah, sekarang tinggal ganti y-nya dengan x, maka didapatkan inverse fungsi fx-nya itu sama dengan plus minus akar dari x tambah 11, kemudian ditambah 3. Jadi ada 2. Ya, yang pertama, kalau kita ambil yang negatifnya, berarti inverse fungsi fx itu negatif dari akar x tambah 11, kemudian ditambah 3. Atau yang positifnya sekarang, sama dengan positif akar x tambah 11, baru ditambah 3. Nah, kalau ingin mencari nilai inverse fungsi F5, berarti seperti yang tadi, x-nya ganti saja dengan 5. Berarti kita dapatkan plus minus akar dari 5 ditambah 11. Baru ditambah 3. Ya, plus minus akar 5 tambah 11 itu kan 16. Akar 16 adalah 4. Berarti plus minus 4 ditambah 3. Dengan demikian, ada 2 ya penyelesaiannya. Yang pertama untuk yang negatif dulu. Berarti negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Yang satu lagi yang positif. Ya, positif 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, inilah hasilnya. Contoh yang kedua. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x tambah 4. Tentukan inverse fungsi fx dan nilai inverse fungsi fx untuk 4. Nah, kita lihat bahasannya. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x tambah 4. Nah, kalau kita memisalkan fx dengan y, ya, jadi y sama dengan 2x kuadrat dikurang 8x ditambah 4. Nah, kita perhatikan bilangan yang di depan x kuadrat. Ini kan angka 2. 2 itu bukan bilangan kuadrat. Sehingga supaya bisa dijadikan kuadrat sempurna, maka kalau bilangan di depan x kuadrat itu adalah 2, kita kalikan 2. Kalau bilangan di depan x kuadratnya 3, kita kalikan 3. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini harus dikalikan 2. Kalau 2x kuadrat ini dikalikan 2, maka yang lain pun harus dikalikan 2. Fx yang diganti dengan y kalikan 2, didapatkan 2y. Kemudian 2x kuadrat dikalikan 2 jadi 4x kuadrat. Negatif 8x dikalikan 2 jadi negatif 16x. Kemudian 4 dikalikan 2 jadi 8.
Ini posisinya. Nah, langkah berikut, kita ingin membentuk kuadrat sempurna. Caranya seperti yang tadi. Kalau tadi kan setengahnya dari 16 kemudian dikuadratkan. Karena ini dalam bentuknya perkalian 2, maka tinggal lakukan 16x, ini yang 16-nya, dibagi dengan 4. Kemudian dikuadratkan. Jadi 4 pangkat 2 itu kan 16. Berarti 2y sama dengan 4x kuadrat dikurang 16x ditambah 16. Nah, supaya kembali sama dengan bagian yang awal, bahwa yang ini adalah negatif 8, maka 16 itu harus dikurangi 8, supaya nilainya tetap 8. Nah, negatif 8 ini sekarang tinggal kita pindahkan ke sebelah kiri, sehingga diperoleh 2y ditambah 8 sama dengan 2x dikurang 4 dipangkatkan 2. Ya. Langkah berikut, maka kalau pangkatnya itu dihilangkan, maka di sebelah sini muncul tanda akar. Sehingga 2x dikurang 4 sama dengan plus minus akar dari 2y ditambah 8. Kemudian negatif 4-nya pindahkan lagi ke sebelah kanan. Sehingga didapatkan hanya 2x di sini. 2x sama dengan plus minus akar dari 2y tambah 8 ditambah 4. Kalau kita jadikan x, nah berarti harus dibagi 2. Ya. X sama dengan plus minus akar dari 2y ditambah 8. Kemudian ditambah 4 dibagi ya, dibagi dengan 2. 4 dibagi 2 itu dapat 2. Nah, sedangkan yang di bawah akar jangan dulu kita selesaikan, biarkan aja seperti ini. Jadi x sama dengan plus minus akar dari 2y ditambah 8 per 2 ditambah 2. Gitu. Nah, tinggal kita mengubah ke dalam bentuk inverse fungsi. Berarti inverse fungsi f, y, ya. Ini apa tulisannya keliru, di sini negatif ini. Ya. F pangkat negatif 1y gitu. Sama dengan plus minus akar dari y 2y tambah 8 per 2 baru ditambah 2. Ya. Nah, kalau sudah bentuknya y ya, maka y ini ganti dengan x, maka didapatkan fx sama dengan inverse dari fungsi fx sama dengan plus minus akar dari 2x tambah 8 dibagi 2 baru ditambah 2. Nah, sekarang untuk mencari inverse fungsi f untuk 4. Berarti x-nya ganti saja dengan 4. Berarti plus minus akar dari 2 kali 4 ditambah 8 per 2. Baru ditambah 2. Nah, 2 kali 4 itu kan 8. 8 tambah 8, 16 ya. Jadi akar 16 adalah 4. Jadi plus minus 4 per 2 ditambah 2. Sehingga kita dapatkan ya 4 dibagi 2 itu kan 2. Ya. Jadi plus minus 2 ditambah 2. Sehingga hasil yang pertama ya, inverse fungsi f dari 4 itu adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Diambil yang positifnya. Yang satu lagi diambil yang negatifnya. Ya, negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Inilah hasilnya. Nah, sekarang latihan-latihan soal. Di sini ada beberapa soal yang harus dicoba dikerjakan dengan menggunakan yang tadi ya, sehingga mudah-mudahan dengan bahasan yang tadi kalian bisa memahami. Kalau misalkan ada yang belum paham, coba diputar ulang videonya sehingga benar-benar paham dan bisa menyelesaikan soal latihan ini tepat pada waktunya. Demikian anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.